Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 4 semuanya, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan santri semuanya di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dijauhkan dari segala kemalasan ya untuk belajar, sehingga senantiasa semangat dalam belajar. Santri semuanya, marilah kita lanjutkan pelajaran PAI-nya. Ini masih di bab sholat, pelajaran yang ke-9 ya. Kemarin Pamir sudah bahas sampai terakhir tentang syarat sholat, karena minggu kemarin libur sehingga nggak bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan pada hari ini. Silakan seperti biasa santri semuanya siapkan buku catatan dan buku paketnya ya untuk belajar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini kemarin ada rukun sholat, masih tanda tanya, artinya dilanjutkan pada kesempatan kali ini. Rukun sholat. Nah, ini slide tentang rukun sholat. Ini Pamir mohon maaf karena rekaman video ini tidak di sekolah ya, mohon maaf. Kemudian juga tidak menggunakan tripod karena kebetulan tripodnya ketinggalan di sekolah. Gak apa-apa ya, yang penting ada video pembelajaran ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Ini pada slide ini 13 Pamir sudah tuliskan, yang di garis bawah itu rukun sholat. Sebelum kita bahas satu persatu, santri harus tahu terlebih dahulu rukun sholat itu berhubungan dengan sah dan tidak sahnya sholat. Kalau rukun sholat ditinggalkan berarti sholatnya tidak sah atau batal. Kalau rukun sholatnya dikerjakan itu sholatnya sah. Ini lanjutan dari syarat sholat yang kemarin. Syarat sholat juga sama. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Iya, kemudian rukun sholat itu bagian dari ibadah sholat itu sendiri. Ini Pamir sudah sampaikan ya minggu kemarin. Sedangkan syarat sholat itu hal-hal yang harus dikerjakan sebelum sholat. Rukun sholat ada yang merupakan bagian dari ibadah sholat itu sendiri, itu kita dapat identifikasi atau kenali dalam 3 bentuk. Yang pertama niat, ini di dalam hati. Kemudian bacaan, jadi dalam sholat itu ada bacaannya. Yang terakhir adalah gerakan, ada gerakannya. Bacaan misalnya Al-Fatihah, kemudian tahiyat. Gerakannya misalnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Ya, jadi ke-13 rukun sholat yang Pamir akan sampaikan, nanti santri harus tahu, oh ini niat dalam hati, oh ini bacaan, oh ini gerakan. Harus bisa mengidentifikasi, mengetahui itu. Kemudian di dalam slide ini juga Pamir sertakan sunnah sholat sekalian ya, biar dalam satu sholat itu kan ada rukunnya, ada sunnahnya. Jadi santri bisa membedakan, oh ini sunnah, oh ini rukun gak boleh ditinggalkan, oh ini sunnah sholat. Ya, sunnah sholat itu berhubungan dengan kesempurnaan sholat. Kalau dikerjakan berarti sholatnya sempurna, pahalanya banyak, pahalanya lengkap. Kalau ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Ini kan sangat jauh ya bedanya ya. Jadi harus bisa membedakan, oh rukun, oh ini sunnah, oh ini rukun, ini sunnah. Nggak boleh kebolak balik, harus bisa memposisikan sesuai posisinya. Rukun ya rukun, sunnah ya sunnah. Kalau pengerjaannya ya semestinya harus dikerjakan semuanya biar sholatnya sempurna. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita langsung ke yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama dan kedua, ketiga dulu ya, niat dan takbiratul ihram. Karena ini dikerjakan bersamaan. Jadi ketika santri sholat sudah berdiri ya, misalnya berarti 1, 2, 3 ini kita langsung bahas bersama ya.
Santri sudah berdiri mau sholat, misalnya sholat duhur. Santri sudah berdiri. Kemudian kan biasanya membaca usolli fardud duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu namanya melafalkan niat, bukan niat agar memudahkan santri. Oh, ini sholat duhur, saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, adaan dalam waktunya. Waktu sholat duhur berarti ya jam 12 lebih sedikit sampai mungkin jam berapa, jam 14.30 lah, setengah 3-an mungkin ya. Nah, itu seperti itu, adaan maksudnya. Kalau kodoan itu di luar waktunya, misalnya sholat duhur jam seperti yang Pamir sampaikan tadi, kalau mengerjakannya jam 5 itu kan sudah di luar waktunya, itu namanya kodoan. Karena setiap sholat fardu, sholat wajib itu harus dikerjakan, sekalipun misalnya di luar waktunya harus kodo. Kalau sudah kelewat waktunya harus dikodo, biar tidak mempunyai hutang, karena sholat adalah hutang. Nah, begitu ya. Oke, jadi ketika tadi membahas tentang melafalkan niat, sebenarnya setelah itu kan Allahu Akbar. Ketika itu Allahu Akbar, Allah itu harus niat. Santri itu harus niat di dalam hatinya, misalnya sholat duhur, Allah bersama dengan takbiratul ihram harus niat, saya niat sholat duhur lillahi ta'ala. Ya tentunya tahu 4 rakaat menghadap kiblat, adaan makmuman itu ya, di santri tahu semuanya, tapi karena susah kalau melafalkan bersamaan dengan takbiratul ihram, saya niat sholat duhur lillahi ta'ala, gitu aja nggak apa-apa ya. Tapi sudah tahu karena sudah melafalkan niat tadi, bahwa ini sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, adaan sebagai makmum gitu ya. Itu maksudnya Pamir seperti itu. Yang belum tahu mudah-mudahan mulai sekarang tahu ya. Allahu Akbar, sudah niat itu dalam hati sambil niat. Kalau nggak niat ya berarti nggak sah sholatnya, walaupun sudah usolli fardhu duhri, itu nggak sah, karena itu namanya melafalkan niat. Niat itu bersamaan dengan perbuatan yang pertama dalam sholat, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau dalam wudhu, niat itu bersamaan dengan rukun wudhu yang pertama, yaitu membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah niat wudhu. Begitu ya santri semuanya. Itu tentang takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram juga niat, sama-sama rukun, berupa takbiratul ihram bacaan sekaligus gerakan, dan niat itu dalam hati. Kemudian berdiri ya, posisinya sudah berdiri. Ini pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, sakit-sakitan atau sudah tua ya, sudah sepuh, maka boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk ya boleh berbaring. Kalau nggak bisa berbaring ya dengan kedipan mata atau gerakan mata. Kalau sudah nggak bisa dengan kedipan mata ya berarti tinggal disolatkan. Itu yang kedua. Kita lanjut ke takbiratul ihram ya. Allahu Akbar, biasanya itu kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ini bacaan doa iftitah ini namanya sunnah sholat. Sunnah sholat, bukan rukun. Artinya ketika dikerjakan sholat menjadi sempurna, ketika tidak dikerjakan sholatnya tetap sah. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini rukun, kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Rukun yang keempat. Dan ayat yang pertama surat Al-Fatihah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillah. Khusus surat Al-Fatihah ini ayat yang pertama. Kalau surat-surat yang lain ini bukan ayat dari surat tersebut, ya hanya bacaan basmalah. Ini yang harus santri ingat-ingat. Kemudian biasanya sebelum membaca Al-Fatihah itu sebelum baca Al-Fatihah biasanya diam sejenak.
Misalnya sudah baca iftitah ataupun gak baca iftitah, sudah takbiratul ihram, diam sejenak baru baca Fatihah. Diam sejenak ini sunnah. Membaca ta'awudz biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, membaca ta'awudz ini sunnah. Membaca amin misalnya setelah Al-Fatihah, amin, ini juga sunnah. Enggak dibaca ya enggak apa-apa. Membaca suratan pendek atau salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah misalnya, ini juga sunnah, enggak dibaca ya enggak apa-apa. Tapi kalau dibaca semakin sempurna sholatnya. Kemudian yang kelima, ruku dengan tumak nina. Ruku itu setelah berdiri ruku. Nah, kayak gini bentuknya ya, ruku. Ruku dengan tumak nina. Ini rukun sholat. Biasanya ketika ruku kita membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Membaca tasbih ini adalah sunnah sholat. Yang rukunnya itu gerakannya ya, gerakan ruku dengan tumak nina. Ini rukun yang kalau ditinggalkan sholatnya enggak sah. Tapi membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Kenapa harus tumak nina? Tumak nina itu artinya tenang, tidak terlalu cepat. Sehingga kenapa kita para ulama ya merumuskan sehingga kita membaca subhana rabbiyal azimi. Sebenarnya ini sebagai pertanda, sebagai tanda saja bahwa ruku kita itu sudah tumak ninah, tidak terlalu cepat, sehingga di dalam gerakan ruku seperti ini dikasih bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebagai pertanda bahwa rukunya ini tumak ninah, tidak terlalu cepat. Nah, itu yang diajarkan ulama. Tapi yang digarisbawahi sebenarnya membaca tasbihnya ini sunnah. Artinya kalau bisa mengukur bahwa rukunya itu sudah tumak ninah, artinya ruku gini terus nggak langsung itidal, ya sah saja ya. Nah, ini yang perlu diketahui santri ya, bisa membedakan oh rukunya gerakan ruku dengan tumak nina, oh ini ruku. Membaca tasbihnya sunnah gitu ya. Meskipun dalam prakteknya kita sholat ya tetap membaca tasbihnya, tapi harus bisa membedakan. Namanya saja belajar kan, harus tahu ya, bisa membedakan. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumak nina juga sama ya, membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu Rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu sunnah juga. Sujud dengan tumak nina, membaca tasbihnya ketika sujud juga sunnah. Kemudian ke-8 mohon maaf ya. Ke-8 duduk di antara dua sujud atau disebut dengan duduk iftirosh. Ini kan ada doanya Rabbi firli warhamni wajiburni dan seterusnya. Ini sunnah. Bacaan doanya sunnah. Kemudian ada juga ya, biasanya itu di rakaat kedua kalau sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat ya, itu ada duduk tasyahud awal plus membaca tahiyat dan membaca sholawat. Ini sunnah. Ketika rakaat kedua misalnya sholat duhur kan kita ada duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, ada membaca doa tahiyat, ada membaca sholawat kepada Nabi. Ini semuanya sunnah. Kalau tidak dikerjakan atau kelupaan, itu sholatnya tetap sah. Akan tetapi sunnah yang ini, khusus yang ini, duduk tasyahud awal, kemudian tahiyat, membaca sholawat, ini namanya sunnah ab'ad, yang mana ketika ditinggalkan harus mengerjakan sujud sahwi, yaitu sebelum salam ya. Sebelum salam misalnya tadi lupa nggak tasyahud awal, tahiyat awal, itu sebelum salam harus sujud 2 kali dan membaca bacaan sujud sahwi ya, disebut sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah
yang tidak lupa, yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu seperti itu. Nggak usah dihafalin, nggak apa-apa, yang penting bisa membedakan saja. Oh, duduk tasyahud awal itu sunnah, meskipun kalau dibahas, oh sunnahnya sunnah abad, oh konsekuensinya harus sujud sahwi. Gak apa-apa, yang penting bisa membedakan dulu ya dari slide ini antara rukun sholat dan sunnah sholat. Kemudian yang ke-9, duduk tasyahud akhir atau tawaruk, ini rukun sholat. Kemudian ketika duduk tawaruk tasyahud akhir juga membaca bacaan tahiyat atau tasyahud akhir. Nah, bacaannya ini juga rukun, nggak boleh ditinggalkan. Dan membaca sholawat atas Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ini doa tahiyat di tasyahud akhir sampai akhirnya nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sholawat kepada Nabi, ini semuanya sampai sini ini rukun. Nah, sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai bahkan sholawat kepada Nabi Ibrahim ini sunnah. Sunnah ya. Nah, sunnah. Akan tetapi juga sama sunnahnya sunnah abad, harus konsekuensi sujud sahwi. Yang ke-12, salam ke kanan atau salam yang pertama. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, ini rukun. Kalau salam yang kedua, yang ke kiri itu sunnah. Artinya apa? Ketika santri misalnya sudah mengerjakan sholat sampai ke salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kentut, sholatnya sah atau batal? Ya tetap sah, karena rukunnya sudah terpenuhi, yaitu salam yang pertama. Berbeda kalau ya itu sah ya, sah kalau sudah mengerjakan salam yang pertama meskipun belum mengerjakan salam yang kedua. Sudah kentut duluan ya, sudah buang angin, nah, itu tetap sah sholatnya. Kan penting kan untuk membedakan mana rukun mana sunnah. Ya contohnya seperti tadi, salam yang pertama kok kentut, nggak bisa ketahan, ya sah atau batal? Ya ternyata masih sah, karena itu rukunnya sudah dikerjakan salam yang pertama. Kemudian yang terakhir yaitu tertib atau urutan, artinya dari semua rukun-rukun yang 12 itu nggak boleh dibolak-balik. Misalnya sujud dulu, baru i'tidal, baru nanti berdiri, baru nanti tahiyat akhir, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, baru nanti duduk tasyahud awal. Bolak-balik, nah, itu nggak sah. Harus urutan sebagaimana mestinya. Itu kurang lebih seperti itu ya santri semuanya tentang rukun sholat dan sunnah sholat. Harus bisa membedakan terlebih dahulu, oh ini rukun, oh ini sunnah. Itu seperti itu. Kemudian kita ke slide selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini Pamir bacakan secara cepat ya. Makan dan minum dengan sengaja, artinya ketika sholat makan dan minum dengan sengaja ya batal. Tapi kalau minum itu tidak membatalkan wudhu ya, jadi nggak apa-apa kalau minum sebelum sholat ya nggak apa-apa, makan sebelum sholat ya nggak apa-apa. Yang batal itu kalau sedang sholat makan atau minum. Ya misalnya masih menyisakan makanan itu yang agak besar, menyisakan makanan ketika sholat, oh ketelan ya batal sholatnya. Kemudian berbicara dengan sengaja ya batal ya, yang selain bacaan sholat. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat ya 12 ya, 13 itu ditinggalkan batal. Banyak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut ya itu batal. Kalau 3 kali, kalau tidak berturut-turut nggak batal. Berturut-turut ya langsungan begitu ya, misalnya garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk 1, 2, 3. Nah tapi misalnya garuk 1 ada jedanya ya, nah 1 ini masih dihitung 1. Nah, tapi kalau 1 ada berapa kali itu, tapi kalau tahan dulu ya, ini masih dihitung 1 ya, nggak berlanjut. Kalau kayak gini lagi ya masih dihitung 1 karena tidak berturut-turut, nggak batal ya. Kalau berturut-turut batal. Tertawa terbahak-bahak ya, ini gerakan ya, tertawa kan gerakan dan bacaan atau ucapan ya yang selain sholat.
6. Meninggalkan salah satu syarat sah. Misalnya nggak menutup aurat, misalnya nggak suci, terkena najis tempatnya, ya nggak sah. Kemudian yang selanjutnya hikmah atau manfaat sholat. 1. Memberi ketenangan pada hati. Sholat itu nanti hatinya tentram. 2. Mendapat ridho dan pahala dari Allah. 3. Menyehatkan jasmani dan rohani. 4. Dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu nggak perlu dijelaskan panjang-panjang ya, nggak apa-apa. Kemudian penerapan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan terhadap sesama, misalnya ya, melatih kekompakan, karena nilai sholat berjamaah itu melatih kekompakan, mematuhi perintah ketua kelompok. Kita dalam sholat itu berjamaah, misalnya mengikuti imam, kita sesuai gerakan imam, namanya mematuhi perintah ketua kelompok. Tidak marah bila dinasehati tatkala imam salah, kan misalnya tepuk ya, plek gitu, karena salah rokaat misalnya. Nah, itu imamnya tidak marah ketika diingatkan, oh tadi lupa, tadi salah. Nah, itu melatih kita tidak marah bila dinasehati atau rendah hati. Kemudian suka mengirimkan salam dan mendoakan, menepati janji, memupuk rasa solidaritas atau kebersamaan. Nah, itu ya tentang kebajikan. Kemudian sholat juga menghindari dari perilaku tercela. Ini penerapan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, atau sholat di luar sholat. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ini kita bisa terhindar dari sifat tersebut karena kita dilatih ketika sholat itu ikhlas, khusyuk itu ya, tidak mengungkit-ungkit sholatnya. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diberi atau kalau memberi itu tidak suka mengungkit-ungkitnya, tidak suka meremehkan teman, tidak ingin menang sendiri, tidak suka meminta-minta, tidak suka berbohong, tidak suka mengganggu teman, dan lain-lain masih banyak ya. Pada intinya bahwa penerapan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari harus mewujud dalam perilaku. Yang pertama baik perkataannya, yang kedua baik perbuatannya kepada sesama manusia pada khususnya, dan juga nanti kepada lingkungan, pada hewan, tumbuhan, lingkungan sekitar kita. Itu pada intinya tentang penerapan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya harus diterapkan. Kemudian yang terakhir, anjuran sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat. Berbeda dengan sholat sendiri atau sholat munfarid. Ya, pahalanya kalau sendiri ya 1 derajat. Kemudian di masjid ya 7 golongan ya, ini hadis Nabi yang pernah mengabarkan seperti itu, bahwa ada 7 golongan yang pada di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada naungan selain dari Allah. Salah satunya yaitu orang yang hatinya terpaut ke masjid atau yang biasa sholat berjamaah di masjid. Jadi penting ya, dianjurkan agar sholat berjamaah, terlebih lagi di masjid ataupun sholat berjamaah di rumah. Yang paling sempurna berjamaah dan di masjid. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Pak Amir sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf santri semuanya. Nanti ada tugas ya, Pak Amir tuliskan di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, ada kritik atau masukan, silakan disampaikan saja di kolom Google Classroom boleh. Kalau nggak dibalas-balas ya langsung japri saja ya, biar direspon oleh Pak Amir secara cepat. Terima kasih. Pak Amir cukupkan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.